Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'alana bi barakatihi wa bikum fid daraini amin. Qala, para hadirin, para jamaah rahimakumullah, jamaah Masjid Jami' Al-Hidayah. Pertama-tama puji serta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesempatan untuk masuk ke bulan Rajab, di mana bulan Rajab ini kita tahu min asyhuril hurum, termasuk bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah mudahkan rezeki kita untuk bisa sampai kita ke bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kita masih melanjutkan pelajaran kita tentang adab dan kisah-kisah para aulia, di mana di antara adab para wali-wali Allah adalah mereka senantiasa mengamalkan ilmu. Ya. Jadi yang membedakan orang biasa dengan para wali, kalau orang biasa nyari ilmu kadang buat gelar, nyari ilmu kadang buat pengetahuan. Nah, kalau aulia sholihin nyari ilmu buat diamalkan. Maka cara belajar mereka pun beda-beda, nggak sama dengan kita. Ya. Ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW itu menghafal surat Al-Baqarah yang totalnya kurang lebih 286 ayat, 2 juz setengah. Itu dihafal dalam waktu 8 tahun. Ya. Kita lihat sekarang metode menghafal Quran itu umumnya paling cepat 1 tahun umumnya. Paling cepat berapa? 1 tahun. Berapa juz? 30. Berapa surat? 114 surat. Tapi ini Abdullah bin Umar menghafal Al-Baqarah selama 8 tahun. Kalau kita reken, kalau kita ukur, ini kelamaan apa kecepatan? Kelamaan. Orang setahun 30 juz, ini 8 tahun baru 2 juz setengah. Nah, setelah ditelisik ternyata Abdullah bin Umar ini itu menghafal surat Al-Baqarah metodenya beda dengan kita. Dia baca ayat, dihafalkan, dipahamin, diamalkan. Kalau belum diamalkan, belum maju ke ayat selanjutnya. Kalau belum diamalkan, belum maju. Itu metodenya Abdullah bin Umar. Ada lagi seorang guru, dia itu hanya mengajarkan ilmu yang diamalkan. Makanya ada suatu kali beliau lagi ngajar, tiba-tiba babnya lompat. Ditanya sama muridnya, guru, kok bab ini dilompat? Bukan tinggal baca doang. Kata gurunya, betul. Ini kitab tinggal dibaca. Tapi bab ini aneh belum lama dilompat. Subhanallah. Ada salah seorang ulama namanya Habib Umar bin Muhammad bin Saleh bin Habib. Habib Umar suatu hari lagi ngajar begitu. Kebetulan babnya bab siwak. Ditanya muridnya, ya fulan, indak siwak, ente punya siwak ya? Ya Habib, saya kebetulan gak bawa siwak. Lah kelas, kamu usah belajar bab siwak, lewat babnya. Kenapa ente belajar siwak tapi ente gak punya siwak? Nah, ini model cara belajar para aulia, para sholihin begitu. Jadi mereka gak belajar kecuali buat diamalkan. Mereka gak mengajar kecuali untuk diamalkan. Bahkan Imam Ghazali di dalam kitab
itu mengecam para guru yang suka ngajarin muridnya serampangan. Jadi ada seorang guru ngajarin muridnya serampangan. Dia kecam sama guru saya. Ya mu'allim, wahai para guru, kalian yang mengajar kepada orang yang salah, yang akan menggunakan ilmu dengan serampangan, sama juga ngajarin, ya sama juga kita ngasih pedang, ngasih pisau, sama tukang begal. Kira-kira buat apa tuh pisau? Ya. Makanya sebelum belajar ilmu, tes dulu kita punya murid. Jangan sampai murid yang belajar sama kita menggunakan ilmunya bukan sebagaimana tujuannya. Suatu hari datang nih orang kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Ya Imam Ahmad, saya pengen belajar hadis. Kata Imam Ahmad, oh iya, silakan ayo kita belajar hadis. Imam Ahmad kasih syarat, tapi satu syarat harus ente penuhi dulu. Apa itu Imam? Hafalkan dulu 1000 hadis yang saya kasih sama ente, baru belajar sama saya. Tuh, dibawa pulang itu lembaran hadis, totalnya 1000 kurang lebih dihafalin di rumah. Seminggu lebih udah hafal, balik lagi. Ya Imam, saya sudah hafalkan buku yang sudah tahu syaratnya kepada saya. Ayo kita belajar hadis. Dulu, ente tahu nggak hadis apa? Hadis apa? Itu semua yang ente hafal hadis palsu. Hadis palsu. Udah ngapal 1000 ternyata hadisnya palsu. Ditanya sama murid Imam, engkau tega banget sama saya, suruh ngapal hadis ternyata hadisnya hadis palsu. Apa kata Muhammad? Iya betul. Saya sengaja ngasih engkau hadis palsu agar saya lihat dulu kesembuhanmu belajar. Jangan sampai engkau belajar di tengah-tengah berhenti, engkau nyesetin manusia. Jadi sebagai seorang mu'allim, sebagai seorang guru nih, haruslah kita ngecek kondisi kita punya murid. Kira-kira ilmunya manfaat apa enggak? Nah itu. Kalau dirasa ilmu yang kita ajarin manfaat, ajarkan. Kalau dirasa nggak manfaat, nggak usah ajarkan. Ada dalam kitab disebutkan di sini. Wabak ya khatib, ada seorang khatib di zaman dahulu. Yukarrir ala ahli baladi khutbatan kulla Jum'ah. Dia tiap kali khutbah Jum'ah itu khutbahnya itu aja. Saya mau tanya pengurus, kalau ada khatib khutbahnya itu kira-kira gimana ya? Dan juga kira-kira protes ke mana? Itu khatib khutbahnya itu mulu dari kemarin dari ganti-ganti gitu. Copot gak tuh kira-kira? Coret, betis gitu kan ya. Itu mulu khutbahnya. Sampailah ya itu khatib ditegur. Ya Imam, ya khatib, ya tuh. Kenapa sih antum kalau khutbah itu mulu, itu lagi. Apa jawaban beliau? Hatta ta'malu bima hadihi na'ti bi ukhra. Saya tak bakalan ganti itu khutbah sampai ente ngamalin apa yang aneh sampaikan dalam khutbah, baru gue ganti tema yang lain. Subhanallah. Ya. Diulang-ulang, kenapa? Dilihat masyarakat mau berubah. Gitu. Makanya memang yang paling pantas, yang paling bagus jadi khotib yang paling bagus. Yang paling bagus orang yang tinggal di daerah itu. Bukan nggak boleh dari luar, bukan nggak boleh. Yang paling afdal ngasih nasihat di mimbar adalah orang yang tahu keadaan jamaah. Si khotib tinggal dekat masjid, dilihat tiap malam jamaahnya mencatur aja habis subuh azan bukan ke masjid, balik jalan pulang. Bukannya nggak boleh puasa, bukan nggak boleh, tapi masuk ke masjid dong gitu. Lantas khotib naik ke mimbar, disampaikan tentang fadilah sholat sunnah subuh berjamaah tuh. Ya. Nah inilah kenapa ada sebagian ustaz, saya pernah ketemu ada ustaz kiai lulusan Mesir. Ini nggak pernah mau kalau diundang khotib di luar kampungnya, nggak pernah mau. Dia hanya mau khotib di kampungnya doang. Nah, jadi pertanyaan buat kita, kenapa nggak mau kan begitu? Ya.
para ulama-ulama sering khotib di luar daerahnya, bahkan khotib di luar negeri, bukan hal yang masalah. Ketika kita telusuri kenapa alasannya ini, ane nggak mau tuh. Satu yang pertama, ane nggak mau yang namanya nasihatin, cuma ane nggak tahu bagaimana masyarakatnya. Nah, jadi kembali lagi tadi, ilmu yang kita pelajari, kalau kita pengen kuasai harus kita amalkan. Sebagaimana pembahasan kita mungkin pada sebulan atau 2 bulan lalu saya di sini. 2 bulan lalu kayaknya, tahun lalu ya. Itu kita menyampaikan tentang adab-adab sholat berjamaah. Mungkin para jamaah masih ingat ya, tentang gimana hukumnya kalau ada satu kosong, jangan nyuruh orang. Udah kita aja yang maju. Para sahabat radhiyallahu anhum sampai ribut-ribut cuman pengen ada di saf pertama. Ribut mereka. Bahkan untuk azan mereka berebut. Bahkan untuk tabaruk sama Rasulullah, bekas minumnya Rasul, mereka berebut karena pengen dapat fadilah. Kalau zaman sekarang main gorong, antum aja. Ini makruh hukumnya kita bahas malam. Dosa sih enggak, cuma makruh. Yang kedua, masuk masjid pakai kaki apa? Kaki kanan. Keluarnya pakai kaki kiri. Baca doa Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Keluarnya waftahli abwaaba fadlik. Ini perkara sepele, kalau kita kerjakan dengan istiqomah ada barokahnya. Gitu. Nah, maka dikatakan dalam sebuah riwayat Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Man amila bima alima." Siapa yang mengamalkan dengan apa yang dia tahu, orang ngamalin yang dia tahu. Apa dampaknya? Apa manfaatnya? Awrasallahu ilma ma lam ya'lam. Allah wariskan aurat, kalimatnya aurat. Bukan Allah berikan, bukan, tapi Allah wariskan. Apa usah perbedaannya antara waris dengan Allah beri? Beda. Saya mau tanya pada jamaah sendiri semua, kalau kita dapat warisan, ada nggak usahanya? Nah, kalau kita dikasih, ada nggak usahanya? Ada. Orang kerja dikasih gaji, orang ngebantuin dikasih duit. Yang namanya dikasih itu pasti ada penukarnya. Tapi kalau orang diwariskan, nggak ada. Maka ilmu yang dikasih itu warisan. Ilmu waris. Ilmu yang kagak pakai usaha namanya ilmu laduni. Namanya ilmu apa namanya? Laduni. Nah ini nih, saya pengen ngejelasin. Kalau ada orang beranggapan ilmu laduni itu gara-gara wirid, ini yang bahaya. Jadi ada salah seorang jamaah saya pengen dapat laduni, pengen bisa baca kitab, tapi kagak belajar nahwu soroh. Bisa nggak kira-kira jamaah? Bisa aja. Cuman yang baca bukan dia, yang baca khodam, yang baca jin. Ada kita punya guru cerita waktu di Mesir, waktu ujian, ada salah seorang anak kiai. Ini anak kiai sakti. Apa kesaktiannya? Dia kalau ujian nilainya 110. Kenapa kok nilainya bagus? Soalnya yang ngerjain soal bukan dia. Yang ngerjain soal siapa? Jin. Khodam. Tahu khodam? Ya, jin yang nemenin dia. Yang ngerjain soal polisi itu semua ayatnya. Jin, pinter-pinter dia. Tapi ketika dia selesai ujian, ilmu yang dia punya hilang. Jadi apa yang dipelajari hilang. Karena semua yang didapat itu gara-gara wasilah jin yang belajar, jin yang ngerjain soal, jin yang pinter, jin yang dapat ijazah. Berarti dia keturunan. Jadi ada jin dan jin itu. Yang begitu kagak ada yang namanya belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Belajar itu kudu ngaji. Sebutlah nama, misal Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sagaf, rahimahullah. Guru kita, masya Allah tuh. Gurunya
orang-orang Betawi, kenal kan? Ini wadah belajar ngaji. Belajar di mana? Belajarnya di Jamiat Khair. Jamiat Khair tahu belajar mana? Kenapa? Ya ada sekolah tua. Itu hampir bareng sama yang Budi Utomo. Jamiat Khair. Sekolah pertama, madrasah yang mengajarkan ilmu Islam. Itu belajar dulu, jalan jauh, bolak-balik. Atau yang kedua, yang kita kenal ulama besar, ya, Syekhuna Muallim Syafi'i Hazami. Muallim Syafi'i Hazami belajar, datang ke tempat gurunya naik sepeda, ya, karena pengen beli kitab, sepeda dijual, beli kitab. Subhanallah. Gurunya pindah rumah, beliau ikut pindah agar nggak mau jauh dari rumah gurunya. Belajar kan? Belajar. Sampai ada orang memuji kealiman muallim, beliau bilang kata orang itu muallim luar biasa, ilmunya laduni. Muallim luar biasa, laduni. Gua ngaji, gua menolak, gua belajar terus. Subhanallah, muallim Syafi'i Hazami. Jadi ulama-ulama yang besar, yang alim-alim itu mereka semua belajar. Jadi nggak di masjid pojokan, geleng-geleng, dan menyuk-menyukan gitu. Itu maunya begitu. Bukan karomah yang didapat, bukan maunah, tapi justru ya istihanah, ya kehinaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi cara kita mendapatkan ilmu laduni dengan cara apa? Amalkan yang sudah didapat. Ini malam ini ngaji apa ya? Oh, malam ini ngaji tentang sholat duha. Ulang sholat duha. Ya, cuma nunggu pagi dulu, jangan habis sisa sholat duha. Habis sisa sholat duha, langsung diamalkan kan? Sholat duha waktunya kapan? Malam ini ngaji tentang sholat qiyamul lail, sholat tahajud. Ntar malam tahajud. Gitu. Yang begitu insya Allah nyampe. Nah, cuma kan kita punya musuh ini, ya. Punya setan. Setan ada tingkatannya. Yang paling dahsyat nih namanya setan saufa. Setan apa? Saufa. Apa sih saufa? Bahasa Betawinya entar. Apa? Setan entar. Ini setan paling bahaya. Setan entar. Ada bisikan baik. Dan lo ngaji aja, belajar nahu, kata setannya, si muda, ntar, bisikan lagi, udah lu tobat, lu udah sakit-sakitan begitu, umur 60, ntar, udah sedekah tuh duit, kapan lagi mau sedekah, umur udah pengen habis, harta lu kebanyakan, banyak hisapnya, kata setannya, ntar, termasuk bayar utang. Ditanya kapan bayar? Nah, itu tadi setan entar. Ini yang bahaya nih. Ya. Kata Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, ini setan saufa, setan taswif, setan yang berbahaya. Nyuruh kita entar. Ditumpuk tuh ilmu. Kitab Sakinah dipelajari belum diamali. Kitab Matan Takrib dipelajari belum diamali. Bidayah dipelajari belum ditumpuk aja kita sampai tebel. Nggak ada yang illa qalilan, kecuali hanya sedikit. Ini termasuk orang tertipu. Ijazah setumpuk, pernah kursus ini, kursus itu, S1, S2, S3, cuman kagak dipakai ilmunya, akhirnya ilmunya kagak bermanfaat. Jadilah itu orang termasuk dalam sabda Rasulullah, asyaddun nasi 'adzaban yaumil qiyamah alimun lam yanfa'ullah bi'ilmi. Yang paling berat azabnya di hari kiamat adalah orang alim yang tidak manfaat ilmunya. Tidak manfaat. Makanya nih Bapak para hadirin sekalian, ini buku yang kita bawa, catatan yang kita punya, sekali-kali buka. Habis nyatet nih, malam pulang buka lagi, liatin. Oh tadi bahas ini, oh iya, ada pengen ngamalin ini, begitu. Ada niatan mengamalkan yang kita tahu.
Gimana caranya kita biar terus dalam kondisi wudu? Bertingkat pelan-pelan. Yang paling berat dalam wudu ini batal wudu sholat, itu yang paling berat. Yang paling berat batal wudu sholat. Ini yang paling berat. Jangan dari sini mulai, dari yang paling ringan. Apa itu? Pokoknya wudu. Di mana tempat wudu, mau kemana-mana wudu, begitu aja. Ntar batal, ntar aja lah wudunya. Pokoknya habis wudu pertahankan lama, itu yang paling biasa. Naik di atasnya, terus-terusan wudu. Pokoknya jangan batal wudu, begitu aja. Batal. Kecuali malam sama bini. Ya, ini para jamaah nih kalau lagi dalam wudu jangan khawatir. Ya, takut-takut ada jamaah yang nggak paham, malam-malam tidur sama bini, kata lakinya, "Neng, jangan dekat-dekat abang lagi dalam wudu." Gitu. Kata bini, "Ini ajaran sesat Ustaz nih. Tak bener nih ngaji tidur kayak ini." Yang begini salah. Boleh buat orang yang dalam wudu nyentuh istri boleh. Tapi ya tapinya ngikut mazhab Imam Maliki. Nah, konsekuensinya cara wudunya juga beda. Ya. Bedanya gini, satu mazhab Maliki kalau basuh kepala nggak boleh ujungnya doang, tapi harus semua. Itu mazhab Maliki. Yang kedua, kalau wudu, ya kalau mata sapi kan boleh kucurin air doang ini. Nggak pakai dipegang, dikucurin aja, yang penting kena semua, itu masih sah. Tapi kalau mazhab Maliki harus disentuh, harus digosok. Itu dua bedanya. Atau tetap mazhab Syafi'i, ya. Cuman kalau pengen sholat, ntar wudu lagi. Nyenggol ini nggak apa-apa, anggap aja nggak batal dalam istiqomah dawamul wudu. Coba ini, kasih waktu istiqomah berapa hari Ustaz kita begitu? Paling minim 3 hari. Coba 3 hari bisa nggak tahu dulu? Pokoknya putus dulu lagi putus 3 hari aja. 3 hari dianggap sudah istiqomah. Ambil jangan lagi lah, terusin ambil 7 hari. Ambil 7 hari. Habis 7 hari, alhamdulillah istiqomah. Berarti ambil lagi yang tinggi lagi berapa? 40 hari. Nah ini nih, ya, 40 hari ini batasan tirakatnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu tirakatnya 40 hari. Nah, bisa 40 hari kata ulama, siapa yang bisa mendawamkan satu amalan selama 40 hari, maka akan mudah mengerjakannya selama 1 tahun. Ya, tapi 40 hari itu. Makanya kata Nabi kita Muhammad SAW, siapa yang bisa sholat berjamaah, takbirnya bareng sama imam dalam artian setelah imam awal jamaah di awal waktu, dia akan mendapatkan 2 baro'atun minan nar, selamat dari api neraka, wa baro'atun minan nifaq, selamat dari sifat munafik. Ya. Itu. Ini kan yang salah munafik ini. Ya. Nauzubillah minal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sungguh orang munafik itu tempatnya di mana? Darkil asfal, tempat yang paling bawah di neraka. Nah, cuma pertanyaan gini, Ustaz, apakah saya ini orang munafik? Ya, kita perlu cek nih, jangan-jangan kita punya ciri sifat munafik. Ya. Ada ciri, satu yang pertama, ciri orang munafik. Kalau sholat suka ngantuk, ciri orang munafik. Saban sholat ngantuk. Kalau ngantuknya karena belum tidur wajar. Ini saban ngobrol seger, rokok pas kopi terus. Soal Allah. Nah gitu. Saban sholat kok ngantuk mulu. Baca Quran, ngantuk, sholat, ngantuk, ngaji, apalagi ngantuk berat mana lagi. Nah itu ciri orang munafik. Kalau ngaji, ngantuk, sholat, ngantuk. Padahal kalau nongkrong tapi saya lihat sini nggak ada yang ngantuk, cuma pulas doang kayaknya. Daripada ngantuk salah. Yang kedua, ciri orang munafik, malas berjamaah, maunya diri-diri aja, maunya sendiri, sholat sendiri, tinggal sendiri, hidup sendiri, gak mau nyari bini. Itu ciri orang munafik. Kan kayak setan begitu, sendiri-sendirian.
Makanya al-barakah ma'al jamaah. Ada salah seorang ulama, saya lupa namanya siapa, sahabat Rasulullah SAW, nanya kepada Sayyidina Huzaifah al-Yamani. Ini Huzaifah orang yang tahu orang munafik itu bukan. Suatu hari Huzaifah ditanya nih, ya, sama salah seorang sahabat, ya Huzaifah, apakah aku termasuk orang munafik atau enggak? Ya, ini ajib nih. Kata Huzaifah begini nih, apakah engkau suka sholat meskipun dalam kondisi sendirian? Iya, saya suka sholat kadang malam gak ada yang lihat saya sendiri sholat. Apakah engkau suka menangisi dosa-dosamu ketika kau berbuat salah? Iya, saya suka nangis kalau saya salah. Insya Allah engkau bukan munafik. Insya Allah bukan munafik. Karena apa? Karena orang yang munafik tidak pernah sholat sendiri. Dia sholatnya berjamaah, tapi kalau di rumah nggak pernah sholat. Lagi main, lagi nongkrong bareng-bareng. Kebetulan teman-temannya ustaz semua pada ke masjid. Di masjid nggak kira-kira? Masjid agak enak gitu. Jadi sholatnya karena agak enak. Dan cirinya di rumah nggak pernah sholat malam, nggak pernah sholat malam di rumah, nggak pernah sholat duha di rumah, nggak pernah qobliyah ba'diyah di rumah. Makanya nanti kita Muhammad SAW mencontohkan qobliyah ba'diyah di rumah buat yang rumahnya dekat mas. Ini ciri orang munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia itu sholatnya malas-malasan. Antara aduh besok aja. Ada kalau bentar aja, terus tidak munafik. Nauzubillah. Makanya itu di rumah kalau bisa para jamaah kita siapin tempat buat sholat, tempat di ruangan. Ya Ustaz, bagaimana mau sholat di rumah? Saya pulang rumah saya kayak beton korek, kecil banget. 3 kali 4 ya. Ada bocah tidur di situ, bini tidur di situ, sampai motor Mio masuk ke dalam rumah saya. Lalu gimana mau sholat yang ini? Sudah, kalau buat orang yang begitu, malam pergi ke masjid tuh. Ya. Tapi jangan sholat di luar, sholat di mana? Dalam, aman, dalam nggak ada yang lihat. Ya. Ntar pas giliran ada pengurus masuk, pura-pura jangan lagi sholat. Ya takutnya pas pengurus masuk atau apa yang merbuatnya masuk dikencengin. Oh, biar dipuji dia lagi sholat luar biasa Pak Jiano, luar biasa. Malam-malam dia sholat setengah wali dan ini dia. Ulama dulu menutupi ibadahnya. Gitu. Jadi ada salah seorang ulama kalau lagi baca Quran, datangnya orang ditutup tuh Quran pakai sorban begini. Jangan sampai orang mengira saya lagi baca Quran. Kalau orang lihat beda, pencitraan dia. Kalau bisa rekam baca posting gitu kan ya. Live streaming baca Quran ya. Para jamaah sebentar saya pengen baca Quran dulu ya. Alhamdulillah. Biar sampai biar dikasih love, dikasih tombol like, biar dipuji sampai orang. Beda sama orang dulu. Al-Imam Ali Zainal Abidin ngasih makan rakyat kampungnya setiap malam, kagak ada yang tahu sama sekali. Satu pun orang nggak ada yang tahu. Sampai ketika beliau meninggal, terus nggak ada lagi makanan yang dibagi, baru orang pada tahu. Oh ternyata selama ini yang bagi kita makanan adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin. Terhitung beliau meninggal, udah nggak ada lagi sembako yang sampai ke rumah kita. Kalau sekarang orang sekarang bikin konten itu bagi-bagi makanan, bagi gojek, bagi ini, bagi itu. Tadi buat apa ya Pak Jemaah? Buat konten YouTube yang mana nanti viewernya itu banyak jutaan, kemudian ada AdSense-nya, ada duitnya, yang ngasih balik mod. Itu ya. Jadi kita justru kalau bisa bilang kebaikan sama orang-orang soleh dulu. Ya. Saya nggak takjub tuh kalau ada orang di YouTube borong alfa buat dibagi-bagiin, saya nggak takjub. Borong alfa buat konten, betul. Saya
buat konten semuanya sekarang. Kebaikan buat konten semua. Nauzubillah min dzalik. Apa bagian yang kita dapatkan nanti di hari kiamat kalau semuanya buat manusia? Ada cerita orang tidur, ya. Dia mimpi ketemu ulama namanya Imam Junaid Al-Baghdadi. Kemudian Imam Junaid di mimpinya ditanya, ya Imam, apa yang antum dapatkan di dalam kubur? Amal apa yang diterima Allah? Kan kau amalnya banyaknya wali. Amal apa yang diterima Allah? Apa ngajar, apa dakwah, atau sedekah? Apa kata beliau? Enggak ada yang diterima sama Allah. Illa beberapa rakaat sholat malam yang saya kerjakan di malam hari. Kenapa? Sedekah bisa ada yang tahu. Kita diam-diam sedekah nih, sedekah diam-diam, kasih orang, nggak ada yang tahu. Kemudian orang yang dibagi cerita, kemarin gue dibagi duit sama sekretaris berapa? 1 juta. Oh, bagaimana duitnya? Kayaknya orang tuh orang baik ya. Saya dengar nih begitu, oh iya, puji-puji, alhamdulillah. Girang dipuji dengan orang lain, habis senang. Kita sholat malam, sampai kaki bengkak, badannya bengkak, kebanyakan makan Indomie sholat itu, semuanya bengkak. Bukan gara-gara sholat baru. Luar biasa ibadahnya, dipuji orang. Oh, si fulan ahli tahajud, girang ya, gugur banget itu. Nah, cuma beliau ini memilih satu amalan yang kagak dikasih tahu orang, nggak ada yang tahu. Bela dirinya, kata keluarganya nggak ada yang tahu. Jadi kalau kita pengen ngamanin amal kita, bukan sama orang tua, para hadirin, amin keluarga kalau bisa jangan ada. Kita kan kalau puasa Senin Kamis paling minimal yang tahu saya istri. Paling minimal. Ada seorang ulama, dia khatamkan Al-Quran dalam kondisi di kamar kedua istrinya, dalam kondisi istrinya sedang dipelukannya, istrinya nggak tahu di hadapan Quran. Jadi begitu. Setelah kita belajar terus beramal, nah yang terakhir itu mengamankan amal ibadah kita. Jangan sampai kosong, jangan sampai hangus. Ya. Makanya guru-guru kita pesan tuh kalau kita ibadah, usahakan sir ibadah sendiri-sendiri. Tapi ada amalan yang nggak bisa. Contohnya apa? Sholat jamaah ini nggak bisa diam-diam. Sholat jamaah dulu orang tahu namanya syiar. Jangan sampai nanti ada jamaah datang ke masjid pakai helm. Kenapa lu? Biar orang nggak tahu pakai helmnya ketahuan ada namanya di belakang sini. Nggak perlu. Ya, azan, azan. Yang namanya azan syiar. Wajib orang dengarlah kalau azan syiar gimana? Apaan sih itu? Dia lagi mensiarkan azan, nggak bisa. Azan harus jelas. Ya. Sholat jamaah pun sama, azan sama. Ya. Jadi ada amalan yang sir, ada yang nggak bisa sir sama sekali. Ya. Ada kisah terakhir, ada seorang orang buta, rajulan a'ma, fil hajrain, dan di tempat namanya hajrain. Namanya Nu'man. Wa kana yasiru layawmin. Ni Nu'man tiap hari pergi ke daerah tempat namanya Qaidun, daerah di Arab sana. Fayati lahu mas'alatin wahidatin minal ilmi faqat. Ini orang buta, ya. Ini datang ke tempat dia belajar cuma nanya satu masalah, habis itu pulang. Ini model belajar baru. Cuma dulu ulama begitu. Datang nanya, Ustaz, saya mau tanya, kalau hukumnya sholat habis ba'diyah maghrib itu hukumnya apa? Oh, hukumnya sunnah, namanya sholat apa? Oh, namanya sholat awabin, dikerjain sama dia. Pulang, saya satu doang, nggak lebih dari satu, nggak lebih, satu pulang lagi. Wa ma baina baldataini nahu arba'i sa'at. Dia antara negeri Qaidun dengan Hajrain jaraknya 4
jam jaraknya 4 jam. Jadi kalau dia datang terus pulang berapa jam? 8 jam. Cuman pengen nanya satu masalah. Berapa kali ke sana? Tiap hari. Kalau orang dulu dekat ya, orang dulu dekat. Saya dengar guru saya, Allah yarham Abi Abdurrahman bin Ali As-Segaf, ngaji dari Al-Hawi atau Al-Hawi, kemudian ngaji ke Hadip Kuitang, jalan kaki. Kalau orang sekarang jangan dari Cikgu ke Kuitang, ke warung naik motor. Jauh gak warung, dekat. Tapi naik apa? Naik motor. Zaman sudah beda. Ini 4 jam. Fakor jaga yaumin wa ma'hu bintuhu taqulu. Suatu hari ini Nu'man yang budak tadi keluar pengen ngaji ke Qaidun, dan dia biasanya ngajak anaknya, anak perempuan. Ajak anak perempuan, kerjaannya cuma nonton aja. Falamma kana fi athna'i thariq, maka ketika di tengah jalan arada qada'il hajah, si bapak ini pengen buang hajat. Fajalasa, kemudian dia duduk. Nah ini kalimat duduk. Ini kalimat tepat. Jadi kalau orang mau buang hajat, kencing kah itu, BAB kah itu duduk caranya. Gimana caranya ini? Kalau orang terjemahin biasanya jongkok ya. Seperti bukan jongkok, duduk. Dan jemaah. Yang pertama kaki kanan ke atas. Terus kaki yang kiri. Itu kita jadikan tumpuan seperti ini. Nah, kita sedang duduk di atas apa? Betis. Nah ini cara buang hajat yang benar. Jadi disebut aja rasa duduk. Gitu. Aku sampai sini ya. Jadi bukan cuma begini, bukan. Tapi apa? Duduk. Tapi kaliannya kayak apa? Jongkok. Makanya dalam bahasa Arabnya fajalasa, kemudian dia duduk. Ini bahasa Arab ya. Faqalat lahu bintuh, maka berkatalah kepadanya anaknya, kata anaknya, isbir qalilan, bentar ayah, bentar. Isbir qalilan. Hatta aduqal ardo, sampai saya pukul-pukul. Ini yang namanya tanah dipukul. Bahasa kita diapa? Digempur. Tanahnya digempur. Kaila yusibaka qasyas, agar engkau tidak terkena cipratan kencing. Ya, kan kalau tanahnya itu kasar kayak begini, kita kencing nyimpan. Saya pernah ngetes, itu jarak pantulan kencing itu Pak, itu jauh loh. Ya. Itu dari sini bisa sampai situ. Dan ternyata ada juga yang meneliti ini, kalau kita pakai bahasa dua ya, ada kloset duduk, ada yang jongkok. Itu kalau pakai yang duduk, ada orang mulai meneliti pantulan dia punya semburan air yang benar. Kalau kita ngeflas, itu ternyata semburannya itu sampai setinggi 1 meter. Jadi para jamaah, kalau misalnya WC itu duduk, kalau pas main ngeflas tutup dulu. Karena ada kemungkinan ketika ngeflas itu naik air yang WC kena baju kita. Itu namanya rosyas, cipratan. Alhamdulillah di sini jawab semua ya, kalau ya. Ada yang mau usah, saya nggak bisa itu karena keluar, begitu kan tidak keluar ya. Udah dikasih yang duduk, jongkok dulu di situ. Nama orang kampung biasa berak di jamban, begitu berak di jamban. Ini para orang tua mengalami ya. Saya juga masih mengalami dulu. Ya. Jadi kalau orang dulu tuh kalau punya sumur, kalau WC kan namanya sumur ya. Mau kemana? Sumur. Emang bener ada sumurnya. Ini buat yang muda-muda di Jakarta. Emang bener ada sumurnya. Jadi kita mandi itu sambil limbah. Dan yang namanya orang dulu aktif banget. Dia kagak punya WC yang gabung sampai sumurnya. WC-nya bisa. Kita mau buang hajat tidak kebun. Dalam mana itu ada tuh? Misalnya dekat rumah ada sumur. Entar di belakang lagi baru ada apa itu? Ada buat buang hajatnya. Mungkin yang orang-orang sekarang nggak tahu ya. Jadi begitu apik orang dulu. Nah, malah kisah tadi. Jadi digemburin sama anak itu. Bentar Pak, ada gemburin dulu agar
Falamma qada hajatahu, setelah sang ayah selesai buang hajat, qala li bintihi, kata abahnya ame anaknya, irji'i bina. Ayo pulang. Ayo pulang. Kata anaknya lah, kok pulang? Kan kita belum ngaji, belum kesana, belum nyampe. Kata orang tuanya, inni fi kulli yaumin astafidu mas'alatan min qaidun. Sungguh aku tiap hari itu ngambil satu ilmu di qaidun. Sekarang aku dapat ilmu dari kamu, udah pulang gitu kan gitu. Alhamdulillah, cuman satu ilmu diamalkan lebih baik daripada 1000 diabaikan. Satu ilmu diamalkan lebih baik daripada 1000 ilmu kita abaikan, kita gak amalkan sama sekali. Ya, itulah makanya dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, yahdiful ilmu bil amal. Ilmu selalu manggil amal. Fa in ajabahu, kalau itu amal menjawabnya, wa illa irtaha. Kalau amal menjawabnya, tuh ilmu masuk, netep. Ya amal sini, datang amal. Nah, udah pegang. Wa illa fatahal. Kalau amal tidak menjawabnya, maka ilmu itu akan pergi. Makanya kita ketemu nih kiai-kiai yang udah sepuh. Itu kalau ditanya ilmu, dia tahu, cuman nggak tahu dalilnya gitu. Contohnya baca kitab, sering kita baca kitab. Qala Rasulullah, ya itu Rasulullah kenapa pakai doma? Oh itu fa'il. Dalilnya gimana? Aku udah lupa. Pokoknya baca doma aja gitu. Pokoknya fa'il gitu. Lupa. Kenapa bisa ingat? Karena dia amalkan. Jadi kalau kita pengen memakai itu ilmu, maka ilmu tersebut biar hilang harus diamalkan. Bahkan dikatakan di sini, ya, al ilmu alaih, ilmu itu akan menuntutmu. Nah, ilmu akan menuntut kita. Ilmu alaih, ilmu itu akan menuntut kita di hari kiamat. Siapa yang menyanyi? Termasuk saya. Allah marzuqna amal saleh, Allah kasih kita amal saleh, amin ya rabbal alamin. Hatta ta'mal lebih, sampai kau amalkan. Makanya nanti di hari kiamat, ini buat yang menghafal Quran, Al-Quran datang sama kita. Iman dua, hujjatun lana, menjadi pembela buat kita, al-hujjatun alaina, atau yang menghujat diri kita. Alhamdulillah. Maka sekali lagi, ilmu yang baik, ilmu yang manfaat, itulah yang kita cari. Allahumma inna ya nas'aluka ilman nafi'ah. Kita minta ilmu yang manfaat, wa rizqan thayyibah, atau halal, wa amalan mutaqabbala, wa zaujatan salihatan, saniyatan, salisatan, rabi'atan. Mintanya doanya lengkap banget. Allahumma rzuqna zaujatan salihatan, yang soleh, jamilatan, yang cakep, ghaniyatan, yang kaya, katsiratal buyut, banyak kontrakannya. Wah, yang begini nih, ini namanya hamba nggak tahu diri. Ya, sholat kagak pernah minta ini yang kaya, soleh, cakep, kontrakannya banyak. Kalau ibadah kita banyak, insya Allah Allah kasih kita. Karena apa kata ulama? Ya, pemberian tergantung kesiapan. Siapa yang udah siap, maka Allah kasih. Nggak usah minta, Allah kasih. Ya, mudah-mudahan dengan berkat ilmu yang sedikit ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin ya rabbal alamin. Sudah satu, dikit lagi. Hah? 1 menit lagi. Baik, ada yang mau nanya, Pak, silakan. Jangan sampai ada yang miskomunikasi. Jadi doa yang kita baca adalah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amain boleh juga wa zaujatan shalihatan wa auladan shalihin. Auladan
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa